Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat pada dimensi 3. Nah, biasanya kalau sistem koordinat pada dimensi 2 itu mempunyai dua titik koordinat ya. Kita udah membahasnya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya koordinat itu X sama Y. Kalau pada polar dia R, theta. Nah, ini pada dimensi 3, artinya ada 3 variabel atau 3 perubahan yang akan kita tampilkan atau kita bahas. Nah, yaitu variabel X, Y, Z. Nah, untuk penulisannya bahwasanya X, Y, Z ini tidak boleh dibalik atau jadi X, Z, Y atau Y, Z, X itu nggak boleh. Sama kayak pada dimensi 2 yaitu X, Y, maka dimensi 3 juga X, Y, Z. Nah, kalau pada dimensi 2 biasanya pada bidang datar, koordinatnya cuman bentuk X sama Y. Koordinatnya X sama Y, di sini X, di sini Y, ya kan. Nah, kalau pada dimensi 3 dia berada pada bentuk ruang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bisa kita lihat bahwasanya ada 3 titik, yaitu titik X, titik Y, dan pada koordinat ada titik Z. Pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, titik 0 berada pada suatu titik yang sama yang disebut dengan titik asal nih, titik 0. Jadi kalau misalnya ini dilihat, kalau ini X positif, Y positif, Z positif. Jadi kalau untuk X negatif ya, kita tinggal tarik di sini. Nah, ini untuk X negatif, tarik kemari. Sorry ini jelek ya. Ini untuk Y negatif dan ke bawah untuk Z negatif. Nah, sistem koordinat dimensi 3 dilihat pada gambar ini ya. Jadi ini untuk X positif, sini Y positif, Z positif. Jadi kalau Z negatifnya tinggal tarik sumbunya ke bawah. X negatifnya kita tinggal tarik sumbunya yang ke arah sini, dan Y negatifnya kita tarik sumbu ke arah sini. Jadi kalau misalnya dulu belajar untuk 2 dimensi itu cuman yang ini. Cuman kita bentuknya kan gini ya. Tegak. Jadi Z-nya ini di sini. Kalau misalnya untuk bentuknya yang seperti ini. Nah, ini X. Oh, ini Y ya. Nah, ini Y, ini X positif, ini X negatif, ini Z positif, Y positif, Y negatif. Nah, ini kita buat tarik sini untuk Z negatif. Jadi dia bidang datarnya seperti ini ya. Tapi untuk lebih cantik bentuknya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini terlihat dengan jelas bahwasanya dalam sistem koordinat dimensi 3 terbagi atas 3 bidang. 3 bidang ya. Kalau dia karena ini bentuk dalam ruang, jadi bidangnya itu yang ini. Nah, bidang merah adalah bidang pada XZ. Nah, bidang XZ ini tegak lurus terhadap si sumbu Y. Jadi ini kan ada yang merah nih bidang XZ tegak lurusnya itu sama si Y. Nah, bidang YZ dia tegak lurusnya terhadap si X yang warna kuning. Dan yang warna biru ini kan tidur ya. Tidur ini tegak lurusnya terhadap yang berdiri, yaitu ini kan yang tidur X sama Y, yang tegak lurusnya terhadap si Z-nya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini nih. Ini bidang XY. Ini bidang YZ, ini bidang XZ. Nih, kalau digambar kayak gini. Ini kan YZ ya. Tegak lurusnya gini. Dia kan tegak lurusnya terhadap si X. Kalau tegak lurus itu kan gini. Ini ada bidang. Tegak lurusnya nih. Yang tembus di sininya. Oke. Di sini juga nih. Ini YZ yang tidur gini. Tegak lurusnya pasti terhadap XY yang tidur ya, XY tegak lurusnya terhadap si Z. Nah, ini kan miring gini. Si XZ tegak lurusnya terhadap si Y. Nah, dalam membuat atau menggambar grafik di titik pada dimensi 3 dapat dilihat seperti ini ya. Kita mulai contohnya. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Bahwasanya ketika dia misalnya
pada koordinat min 2, 5, dan 4. Artinya apa? Artinya si X itu bernilai min 2, si Y itu 5, dan si Z itu 4. Kita perhatikan pada gambar. Kesini kan positif ya, X positif, yang kemari X negatif. Karena X-nya min 2 berarti kemari. Ini 1, ini 2. Oh, di sini dia. Oke, kita tarik lurus gini. Dia lurusnya terhadap si bidang Y. Kita tarik lurus seperti ini sampai si Y-nya berapa? Y-nya 5. Nah, ini kan pada koordinatnya 2, 4, 6. Berarti 5 tengah-tengah sini. Kita tarik sejajar dengan sumbu si X. Dapat nih ketemu di sini si X kan sejajar dengan sumbu Y buat gambarnya. Buat garis titik-titiknya. Kemudian si Y-nya 5 sampai sebatas si Y. Nah, Y ini sejajar dengan si sumbu X. Nah, sampai di sini titiknya. Kemudian si Z itu sejajar dengan koordinat sumbu si Z-nya. Jadi si Z-nya itu kan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang sejajarnya itu nih di sini. Sama kalau kita gambar gini. Ini bidang 2 dimensi ya. Di sini 3, di sini 5. Jadi kita buat titik-titik gini kan. Nah, si 32 aja ya. Nih. Kita buat yang lebih bagus. Ini pada sumbu XY ya, 2 dimensi. Misalnya ini 1, sini 3. Nah, kita kan mau buat titik-titiknya si Y ini kan sejajar dengan sumbu X. Dan si X ini kita buat titiknya sejajar dengan sumbu si Y. Nah, jadi sama seperti yang ini. Kita gambar si Y sejajar dengan sumbu si X, kita gambar si X sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y tidur nih, sama dengan yang ini berdiri tegak ini. Oke ya, bisa dipahami. Kemudian tarik ke atas sebanyak si Z. Z-nya itu 4. Nah, ini dia sejajarannya gini. Nah, tapi itu nggak boleh ditulis. Jadi tinggal tarikkan ke atas. Jadi dia gambarnya gambar kemari, ketemu titik di sini kan, baru langsung naikkan ke atas sebanyak 4 pada sumbu si Z. Nah, sama seperti yang ini juga, ini kan 2 min 5 sama 3. Artinya si X-nya 2, si Y-nya min 5, dan Z-nya si Z-nya 3. Kita cari nih, X-nya 2 berarti positif ke arah mari ya. 1, 2. Oh, di sini kita tarik sejajar dengan sumbu si Y. Nah, sampai dengan Y-nya min 5. Ini kan min 2, min 4, min 6 di sini. Berarti min 5 di tengah-tengah sini. Tariklah garis titik-titik sejajar sumbu X. Kemudian Z-nya berapa? 3. Tarik ke atas sebanyak Z-nya 3. 1, 2, 3. Berarti di sinilah dia. Nah, ini bisa pakai penggaris ya. Tentuin Z-nya, kita tarik garis. Oh, ternyata di sini. Nah, makanya titik-titik naik sampai di sinilah dia titik untuk 2 min 5 sama 3. Nah, ini 3 min 2. Oh, ternyata 3 itu bernilai positif. 1, 2, 3. Sumbu 3 sejajarkan dengan sumbu Y. Nah, si Y sejajarkan dengan sumbu si X. Ini kan 2, ini 4. Tarik sejajar dengan sumbu X. Kemudian si Z-nya itu negatif, berarti ke bawah kan. Kalau dia positif ke atas, karena dia negatif ke bawah. Sebanyak 2. Ini 1, 2. Nah, ini miringnya kemari. Oke. Nah, ini 1,6,0. Artinya si X-nya 1, si Y-nya 6, dan si Z-nya 0. Makanya dia cuman sampai X, Y. Z-nya kan 0, makanya di sini kalau Z-nya 1 kita naik 1, Z-nya 2 naik 2, 3, 4 sampai seterusnya. Karena 0 di sini dia jadi 0. Ya, si X-nya 1, ini 1 sejajar dengan sumbu Y, tarik titik-titik, dan Y-nya itu 6 sejajar sumbu si X. Ini 2, 4, dan ini 6 sejajar dengan sumbu X. Oh, Z-nya 0. Ya udah, kita nggak usah narikkan ke atas karena 0-nya berasal dari titik asalnya sini. Oke. Nah, ketiga sumbu tersebut menentukan 3 bidang, yaitu bidang bidang YZ, bidang XZ, dan bidang XY yang membagi ruang menjadi 8 oktav. Jadi ada 8 oktav yang terbentuk dari dimensi 3 tadi ya. Dan penulisannya seperti ini. Seperti yang saya bilang bahwasanya P, X, Y, Z.
Y, Z. Jadi ini bisa P, bisa K, bisa ke N, bisa A, bebas ya. Tapi urutannya itu X, Y, Z pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sama kayak dua dimensi. Misalnya A pada koordinat A, X, Y. Nah ini nggak boleh dia menjadi Y, X. Sama seperti ini, tidak boleh ya diubah posisinya. Nah, di mana ada 3 titik, yang dimana X itu disebut absis, Y itu disebut koordinat, dan Z itu disebut aplikat. Ini ada 8 oktav yang seperti disebutkan sebelumnya, ada 8. Oktav pertama ketika X positif, Y positif, Z positif. Jadi berada di sini dia. Bidangnya di sini. Ini yang pertama, yang kedua di sebelahnya, yang ketiga di belakangnya, yang keempat juga di belakang si yang pertama. Nah, kemudian oktav 5 X positif, Y positif, Z negatif. Berarti kan dia berada di sini. Ini Z-nya negatif, ya kan? X-nya positif, Y-nya positif. Berarti dia bidangnya berada di bawah bidang yang pertama. Yang pertama kan sebelah sini nih bidangnya. Yang kedua sebelah sini. Yang ketiga kan di belakang sini. Yang keempat belakang sini ya, belakang. Yang satu 4 belakangnya yang 1, 3 belakangnya yang 2. 1 kanan, kiri 2, 3 belakang, langsung ya berjejer, jadi irat 1, 2, 3, 4. Nah 5 balik dari yang 1. 1 di sini berarti 5 di bawah 1. 6 di bawah 2. 7 di bawah 3. 8 di bawah 4. Jadi 1, 2, 3, 4, balik lagi. 5, 6, belakangnya 7, 8. Oke? Nah kalau misalnya bingung ya lihat aja nih, bahwasanya ketika dia X positif, Y positif, Z positif, dia berada di oktan pertama. Nah sebagai contoh seperti ini, diketahui 2 buah titik, yaitu titik P 2,1,2, titik Q-nya min 2, min 3, 4. Dimana letak kedua titik tersebut? Nah kita ditanya nih, dia berada di oktan keberapa? Di sini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Oh ternyata ketiganya bernilai positif. Kalau bernilai positif ketiganya kita gampang ya menentukan bahwasanya dia berada di oktan pertama. Dimana X-nya itu bernilai 2 satuan dari si sumbu X, 1 satuan berada di sumbu Y, dan 2 lagi satuan berada di sumbu Z ya. Nah untuk Q min 2, min 3, 4. Berarti X-nya itu negatif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Nah, ternyata dia berada di oktan ketiga. Ini balik nih. Oktan ketiga adalah X negatif, Y negatif, Z positif. Nah, di sini X negatif, Y negatif, Z positif. Kalau misalnya kita mau pada gambar, gampang bisa juga sih dengan gambar ya. Jadi ini gambar, sini Y, sini X. Ini X, ini Y, ini ini Z ya. Ini Z, ini Y. Ini positif. Ini salah saya buatnya. Sini X, ini Y. Ini bernilai positif semua ya. Nah, ini kan oktan 1. Ternyata dia X-nya negatif di sini. X negatif. Y-nya negatif di sini. Y negatif. Dengan Z positif. Nah, berarti kan dia arenanya di sini kan? Arenanya di sini. Tadi yang di depan sini 1, yang sebelah kan kirinya 2, belakang 2 adalah 3. Nah, dia berada di belakang 3. Tapi kalau di sebelah sini berarti Y positif, X negatif, Z positif, berarti 4, ya kan? Karena dia di belakang 2, 3, makanya dia oktan ketiga. Nah, jadi pada bidang atau ruang, untuk menentukan persamaan linearnya bisa dibentuk AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Kalau dia 2 dimensi kan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Artinya apa? AX tambah BY sama dengan C. Tapi kalau untuk 3 dimensi berarti 3X tambah 2Y tambah 5Z sama dengan 6. Nah ini AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Jadi dia ngurut ya A, B, C, D.
Tapi kalau misalnya PQRS berarti PX tambah QY tambah PQRZ sama dengan S. Nah, jadi dia ngurut. Oke, nah jarak dari dua buah titik pada bidang dapat dirumuskan seperti ini. Sama sih sebenarnya dengan ini kan asal mulanya dari ini ya. Kalau misalnya koordinat gini, ini R, ini Y, ini X, maka R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu kalau dia pada satu titik. Jadi kalau misalnya jaraknya pada dua titik, berarti R sama dengan X kurang X1 X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 dikuadratin. Nah, sama ini, cuman penambahannya dia ada si Z. Makanya Z2 dikurang Z1 kuadrat. Contohnya seperti ini. Diketahui titik P 3, 4, min 2 dan Q min 4, min 2, 5. Artinya si X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya min 2. Yang si Q ini X-nya min 4, Y-nya min 2 dan Z-nya 5. Maka tentukan jarak dari titik P ke titik Q. Jarak nih ya bentuk simbolnya. Jadi kita tinggal masukin X-nya ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Itu karena dari titik P ke titik Q. Tapi gimana kalau dibalik? Kalau dibalik dari titik Q ke titik P, artinya semua koordinat yang pada si Q itu jadi 1. Kalau koordinat pada si P itu jadi 2. Jadi X1, Y1, Z1. P-nya jadi X2, Y2, Z2. Karena dia titiknya P ke Q, maka P duluan yang 1, Q-nya yang jadi yang 2. Jadi X2 kurang X1 yaitu min 4 kurang 3. Berarti min 7 dikuadratin. Y2 kurang Y1 min 2 kurang 4 berarti min 6 dikuadratin. Kemudian 5 dikurang min 2 berarti 5 tambah 2 kan jadinya 7 dikuadrati. Akhirnya hasilnya adalah 120. Nah, dikuadratin kemudian dijumlahkan hasilnya akar dari 120. Atau bisa dituliskan dengan 10,95. Ini bisa kita ganti 120. Kalau kita nggak, ini kan kalkulator ya, 10,95. Nah, akar 120 kelipatannya itu yang memungkinkan 4. 4 dikali berapa dengan 120? 4 kali 30. Maka jadi 2 akar 30. Tapi kalau misalnya bingung berapa ya kelipatan yang memungkinkan, kita bisa menggunakan faktor ya. Pohon faktor 120 bagi 2 60, bagi lagi 2 30, bagi 2 lagi 15, bagi 3 sama 5. Oh, ternyata 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Yang memungkinkan kan 2 pangkat 3 nggak ada. Kalau kecuali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Akar 16 sama dengan 4. Karena dia 2 pangkat 3 berarti kita buat jadi 2 pangkat 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 ini akar ya. Berarti 2 kita keluarin. 2, 3, 5. 2, 3, 5 berapa? 30. Kayak 2 akar 30. Kayak gitu ya untuk mencari bentuk sederhana dari akar. Nah, kemudian jika suatu bidang memotong ke ketiga sumbu koordinat yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, maka untuk menggambar grafik kita tentukan titik potong pada ketiga sumbu tersebut. Yaitu titik potong sumbu X berarti kita buat X dengan Y sama Z-nya itu nilainya 0. Nah, titik potong pada sumbu Y berarti kita misalkan si X dan si Z-nya itu 0. Dan titik potong pada sumbu Z kita misalkan si X dan Y-nya sebagai 0. Jadi kita dapat nih nilai si Z, nilai si X, dan nilai si Y. Sebagai contoh seperti ini, gambarkan grafik dari persamaan 3X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 12. Jadi kita mau cari nih koordinat pada perpotongan pada si X. Kalau potongan pada si X berarti Y-nya 0, Z-nya kita buat jadi 0. Nah, seperti di sini. Kan jadi 3X tambah 4Y, Y-nya 0 berarti 4 kali 0. Z-nya juga 0 berarti 2 kali 0 sama dengan 12. Jadi 3X tambah 4 kali 0 kan 0. 2 kali 0, 0 sama dengan 12. Dan 3X sama dengan 12 berarti X berapa? 4.
Nah, sehingga titik potong sumbu X adalah 4,0,0. Kemudian kita cari sumbu si titik potong pada si nilai si Y. Nah, maka si X dan Z-nya jadi 0. X-nya kan 3 nih, 3 kali 0 tambah 4Y tambah 2 kali 0 sama dengan 12. Hasilnya Y sama dengan 3. Jadi kalau pada 2 dimensi juga ketika mau cari si X, misalnya titik potong pada sumbu X, maka Y sama dengan 0. Sama seperti ini juga. Jadi yang lainnya dinolkan, titik potong yang mau kita cari itu yang kita buat ada tetap variabelnya. Z juga sama. Kalau untuk Z, X sama Y-nya yang 0, berarti kan tinggal 2Z sama dengan 12. Z berarti 6. Berarti 0,0,6. Posisinya tetap ya, kayak ini Y tengah kan. Kayak tadi si Z di depan. Nah, maka si X juga di belakang. Sehingga dapat digambarkan seperti ini. Tadi titik P pada X ya kan 4,00. 1, 2, 3, 4. Pada sumbu X 4 karena positif jadi 11 ini. Titiknya di sini. Nah, sumbu si Y dia Q ya, titik Q 3 di sini. Kita titikin dan Z 6 di sini kita titikin. Ya udah kita tarik garis semuanya ini. Nah, inilah grafik bidangnya ini. Dia kayak segitiga tapi kayak yang ngetidurin bersender pada si Z. Dia garis sejajar gini, tapi nyendernya pada si Z. Oke ya, tergambar ya. Nah, contoh lainnya seperti ini. 4X tambah 6Y sama dengan 12. Oh, berarti si Z-nya bernilai 0. Kalau Z-nya bernilai 0, kita tinggal nyari si X sama si Y. Jadi kalau misalnya si X-nya mau dicari, berarti Y-nya 0 kan. 4X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 12 bagi 4, yaitu 3. Nah, 6Y, X-nya 0 kita buat, berarti 6Y sama dengan 12. Kita mencari Y, titik potong Y, berarti Y sama dengan 12 per 6, 2. Berarti bisa dituliskan si si X-nya tadi 3 kan, 3,00, dan si Y-nya tadi 2, 0,2,0, dan si Z-nya 0,0,0. Artinya kita cari nih sumbu si X, berarti pada titik yang ketiga. Sumbu si Q, titik yang kedua di sini 2 ya. Nah, si Z kan nggak ada, jadi ya udah bidang datarnya ini aja. Nah, ini aja. Jadi dia kayak yang tegak gitu aja, nggak nyender sama si Z. Nah, ini juga sama, X, Y. Berarti dia untuk X, Y aja, tapi dia nggak nyender sama si Y. Oke, nah ini 2X tambah 4Z. Berarti kalau cari si X, Z-nya kita nolkan, jadi 2X sama dengan 8. Fokus pada si titik potongnya aja. 2X sama dengan 8, berarti X sama dengan 4. Nah, ini mau cari titik potong si Z, fokus pada si Z, yang si X-nya ini kita nolkan. 4Z sama dengan 8, Z sama dengan 2. Berarti X-nya 4,0,0, Z-nya itu 0,0,2, dan kalau untuk Y-nya 0,0,0. Jadi kalau digambar miring gini ya. Tapi dia nggak standar pada si Y. Jadi miring gini aja. Oke ya. Nah, mungkin sekian aja yang bisa saya berikan. Semoga bisa dipahami. Coba aja di kertas untuk menggambarnya, grafiknya. Jadi bisa tahu gambarnya seperti apa. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.